Channel Fan Bola. Proses naturalisasi Ragnar Oratmangun saat ini sedang berjalan. Jika pemain 25 tahun itu sudah bisa membela timnas Indonesia, ada 4 pemain yang mungkin akan jadi korbannya. PSSI baru saja merampungkan naturalisasi Justin Hubner. Pemain 20 tahun itu sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, dan kini PSSI tengah mengurus proses perpindahan asosiasi dari Inggris ke Indonesia. Dengan begitu, Justin Hubner bisa membela timnas Indonesia. Selanjutnya, PSSI tengah memproses Jay Itzes dan Nathan Jauawan untuk jadi warga negara Indonesia. Mereka sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Kini mereka berdua hanya perlu menjalani sumpah dan janji setia sebagai warga negara Indonesia. Setelah itu ada nama Ragnar Oratmangun yang juga masuk dalam program naturalisasi dan diprediksi bakal rampung pada awal tahun depan. Ragnar akan memberi banyak opsi bagi Sintayong dalam menyusun komposisi pemain timnas Indonesia. Sebab pemain yang kini membela Fortuna Sidrap itu bisa memainkan banyak peran di lini serang. Posisi utama Ragnar adalah winger kiri. Namun dia punya kaki kanan yang lebih dominan. Hal ini membuat gaya bermain Ragnar lebih fleksibel. Ia juga bisa bermain untuk peran lain. Ex-pemain Campur SC itu bisa bermain sebagai gelandang serang dan penyerang tengah. Dengan kemampuan bermain pada beberapa peran di atas, Ragnar Oratmangun bisa menggusur peran beberapa pemain yang selama ini jadi andalan timnas Indonesia. Siapa saja pemain Indonesia yang akan terancam dengan kehadiran Ragnar? Berikut channel Fan Bola akan membahasnya untuk teman-teman semua. Yang pertama ada nama Witan Sulaiman. Hingga Piala AFF 2022, Witan Sulaiman jadi pemain penting bagi timnas Indonesia racikan Sintayong. Namun usai Piala AFF 2022, performa Witan tidak stabil, baik pada level klub maupun timnas Indonesia. Secara kualitas, Witan Sulaiman sangat layak untuk jadi pilihan utama di timnas Indonesia. Dia punya kemampuan individu yang bagus dan etos kerja luar biasa. Witan Sulaiman sering turun membantu tim untuk bertahan. Namun kedatangan Ragnar bisa membuat posisi Witan Sulaiman terancam. Nama yang berikutnya adalah Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan menjadi salah satu pilar kunci era Sintayong. Pemain 27 tahun itu punya fleksibilitas yang luar biasa di lini depan. Dia bisa bermain sebagai winger kanan, kiri, dan penyerang tengah. Hanya saja pada level klub, Dendi belum mampu menemukan performa terbaiknya pada musim 2023-2024. Jika tren kurang positif itu terus berlanjut, posisi Dendi sangat mungkin terancam dengan kehadiran Ragnar, yang dimana Ragnar bisa diduetkan dengan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia. Nama yang ketiga adalah Egy Maulana Fikri. Secara posisi, Ragnar tidak akan membawa dampak langsung pada Egy Maulana. Menurut catatan yang dibuat Transfermarkt, Ragnar belum pernah bermain sebagai winger kanan. Namun dengan kedatangan satu penyerang atau winger baru,
Sintayong mungkin harus mendepak satu winger yang biasa dipakai. Egy Maulana Fikri punya kaki kiri yang luar biasa. Itu menjadi kekuatan utama pemain 23 tahun ini. Sekaligus jadi titik lemahnya. Sebab Egy agak kesulitan jika harus memainkan peran selain winger kanan. Nama yang terakhir adalah Yakob Sayuri. Yakob adalah winger yang spesial karena punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Yakob Sayuri punya energi yang sangat besar untuk aktif saat tim menyerang dan bertahan. Performa Yakob Sayuri bersama PSM Makassar juga sangat konsisten. Hanya saja dalam beberapa pemanggilan ke timnas Indonesia terakhir, Yakob Sayuri punya masalah dengan kebugaran. Kehadiran Ragnar bisa membawa dampak bagi Yakob Sayuri untuk peran winger. Namun Yakob Sayuri punya kelebihan bisa bermain sebagai wingback. Itulah 4 pemain langganan timnas Indonesia yang bisa saja didepak jika PSSI berhasil menaturalisasi Ragnar Orakmangun. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan mengenai video ini, silakan sampaikan ke kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung serta mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita yang berikutnya.